sini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik. Apa itu pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik adalah proses medis yang harus dijalani saat diagnosis penyakit. Hasilnya dicatat dalam rekam medis yang digunakan untuk menegakkan diagnosis dan merencanakan perawatan lanjutan. Pemeriksaan fisik akan dilakukan secara sistematis mulai dari kepala hingga kaki yang dilakukan dengan 4 cara: inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas dulu ya tentang inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Setelah pembahasan tersebut, kita lanjut pada alat dan bahan ya. Apa sih alat dan bahannya? Alat dan bahannya ada tempat tidur, senter, stetoskop, dan manekin. Cara kerjanya yaitu mula-mula atur posisi pasien atau manekin senyaman mungkin. Selanjutnya, perhatikan topografi bidang, arah, dan regio pada tubuh. Kemudian, melakukan penilaian secara sistematis berdasarkan keadaan umum, status gizi, warna kulit, tekstur kulit, dan pigmentasi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala, mata, hidung, leher, mulut dan kerongkongan, serta telinga. Materi selanjutnya, kita akan membahas pemeriksaan tanda-tanda vital tubuh. Pemeriksaan tanda vital adalah pengukuran fungsi tubuh yang paling mendasar. 4 tanda vital utama yang dipantau secara rutin oleh profesional medis dan penyedia layanan kesehatan meliputi suhu tubuh, denyut nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah. Oke teman-teman, apa saja alat dan bahan pada pemeriksaan ini? Yaitu ada stetoskop, tensimeter, termometer, handscoon, kapas alkohol, air sabun, dan air DTT. Cara pemeriksaannya, pertama menyapa pasien dengan sopan dan ramah, menanyakan keadaan pasien, mengenalkan diri pada pasien, dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan serta tujuannya dan melakukan tindakan atas persetujuan pasien. Cara kerja pemeriksaan ini: 1. Pemeriksaan suhu, yaitu dengan melakukan pengukuran suhu dengan meletakkan termometer di bawah ketiak. Cara pemeriksaan tekanan darah, yaitu caranya sisihkan lengan baju pasien, kemudian pasang mangse di lengan pasien. Memeriksa tensi, caranya menggunakan stetoskop, yaitu dengan menentukan denyut nadi dilakukan sikut lebih dahulu, kemudian meletakkan stetoskop dan melakukan pemeriksaan tensi. Selanjutnya adalah pemeriksaan nadi. Pada pemeriksaan nadi dilakukan meraba denyut nadi dengan menghitung selama 1 menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu menghitung pernafasan. Cara menghitung pernafasan pasien yaitu selama 1 menit 1 kali pernafasan sama dengan 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi. Pemeriksaan berat dan tinggi badan. Pemeriksaan berat yang pertama, atur rasio timbangan di angka 0. Bantu pasien naik ke timbangan. Lihat hasil timbangan dan suruh pasien turun dari timbangan. Kemudian jangan lupa catat hasil timbangan. Pemeriksaan tinggi badan. Pemeriksaan tinggi badan dengan membantu pasien berdiri tegak, badan menempel ke dinding dan pandangan lurus. Ukur tinggi badan dengan menarik mengukur hingga tepat menempel di kepala. Lihat dan catat hasil tinggi badan pasien. Materi selanjutnya adalah pemeriksaan hemoglobin. Oke teman-teman, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya kalian bisa lihat di sini ya. Materi selanjutnya adalah tes visus.
Teman-teman, perlu kita ketahui tentang kelainan visus pada mata, yaitu ada miopi, hipermetropia, astigmatisme, dan presbiopia. Setelah alat dan bahan sudah terpenuhi, mari kita cek bagaimana cara pengerjaannya. Cara kerjanya yang pertama, 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Probandus duduk pada jarak 6 meter dari ovotipe Snellen. 3. Probandus disuruh untuk menutup mata kiri, lalu membaca huruf-huruf pada ovotipe Snellen dari mulai huruf paling besar sampai huruf paling kecil hingga probandus tidak bisa membaca lagi. Dilakukan secara bergantian dengan mata kanan dan jangan lupa untuk mencatat visusnya. Oke teman-teman, masih semangat ya? Kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tes buta warna. Apa maksud tes buta warna? Tes buta warna adalah prosedur pemeriksaan medis untuk mengetahui apakah mata mampu melihat atau membedakan warna dengan baik. Tahukah kamu apa penyebab buta warna? Penyebab buta warna antara lain terjadi kerusakan pada saraf optik, terkena paparan zat kimia, penuaan, penyakit katarak, dan bagian otak yang bertugas mengenali warna mengalami kerusakan. Alat dan bahan pada pemeriksaan ini ada alat tulis, probandus, dan buku isiara. Cara kerja yang pertama yaitu pasien membaca dan menyebutkan angka yang tampak pada setiap halaman buku. Selanjutnya, letakkan gambar pseudo isokromatis pada jarak 1 meter dan dilihat satu persatu. Yang terakhir, hasil bacaan penderita dikonfirmasikan dengan jawaban yang tersedia untuk menentukan diagnosis. Hai teman-teman, ini materi kita yang terakhir ya, yaitu tes golongan darah. Tes golongan darah adalah prosedur pemeriksaan untuk mengetahui jenis darah apa yang kita miliki. Apa yang kita ketahui tentang golongan darah? Golongan darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, mengangkut hasil atau bahan-bahan lumrah dari metabolisme, serta sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Golongan darah tiap individu tidak sama. Perbedaan golongan darah dikelompokkan dalam tipe A, B, AB, atau O. Status resus atau RH darah pun dibagi menjadi positif dan negatif. Teman-teman, kita perlu memperhatikan ketika mau mentransfusi darah bahwa darah O- memiliki antibodi yang bisa menyebabkan reaksi serius selama transfusi darah berlangsung. Darah O+ hanya boleh diberikan dalam situasi darurat, yaitu jika pasien sedang terancam jiwanya atau persediaan tipe darah yang sesuai tidak mencukupi. Darah AB tergolong penerima universal. Kalangan ini bisa mendapat transfusi dari darah jenis A, B, AB, atau O. Namun kalangan ini hanya bisa mendonorkan darahnya kepada mereka dengan darah jenis AB saja. Cara kerjanya, yang pertama, letakkan satu tetes reagen anti A di sebelah kiri dan satu tetes reagen anti B di sebelah kanan. 2.
Kedua, teteskan sedikit darah pada kedua reagen tersebut dan campurkan dengan ujung lidi. 3. Perhatikan adanya aktinasi. Terima kasih kami persembahkan kepada Ibu Sulistina MSc selaku dosen pengampu anatomi fisiologi manusia dan teman-teman yang telah menonton video ini.